fans. Post with the post with the post with the fans. Post with the post with the post with the fans. Fans. Perang dagang, apa sih yang dimaksud dengan perang dagang? Perang dagang adalah konflik ekonomi dua negara atau lebih, di mana mereka saling mengenakan tarif, pajak, ataupun hambatan perdagangan lainnya untuk produk dan jasa dari negara lain. Adapun contoh terkenal dari perang dagang ini adalah perang dagang antara Amerika Serikat dan juga Cina, di mana mereka saling mengenakan tarif yang tinggi untuk produk impor. Lantas, apa saja dampak dari perang dagang antara Amerika Serikat dan juga Cina terhadap perekonomian global? Berikut pembahasannya. Perang dagang antara Amerika Serikat dan juga Cina telah menyebabkan ketidakstabilan ekonomi global. Dengan adanya hambatan perdagangan antara kedua negara tersebut, rantai pasokan global akan terganggu, yang menyebabkan melemahnya produksi dan peningkatan biaya. Negara-negara yang bergantung kepada ekspor Amerika Serikat dan juga Cina mengalami penurunan permintaan dari kedua negara tersebut, sehingga menyebabkan tekanan pada perekonomian domestik. Nah, tadi kan sudah dijelaskan terkait bagaimana dampak dari perang dagang terhadap perekonomian global. Kemudian kita di sini akan menjelaskan terkait dampak perang dagang terhadap negara Amerika Serikat dan juga Cina, serta kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Nah, yang pertama itu di negara Amerika Serikat. Jadi ada 3 dampak, yaitu yang pertama pertumbuhan ekonomi, yang kedua neraca perdagangan, yang ketiga penurunan ekspor di bidang pertanian. Di pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 sampai 2019, Amerika Serikat mengalami penurunan sebanyak 2 kali lipatnya dari Cina. Nah, yang kedua itu neraca perdagangan. Jadi pada tahun 2017 sampai 2019, neraca perdagangan Amerika Serikat mengalami defisit. Nah, untuk yang ketiga itu penurunan ekspor dalam bidang pertanian. Jadi ekspor ini turun sebesar 58% dari biasanya, sehingga sangat berdampak pada sektor pertanian, khususnya di panen kedelai. Nah, jadi yang biasanya panen kedelai ini ekspor ke negara Cina, saat ini tidak bisa karena adanya kebijakan tersebut. Nah, untuk mengatasi dari penurunan ekspor di bidang pertanian tersebut, jadi ada beberapa kebijakan. Yang pertama itu Market Facilitation Program, yang kedua ada Food Purchase and Distribution Program, nah yang ketiga ada Trade Promotion Program. Selanjutnya, pengaruh perang dagang terhadap perekonomian Cina serta kebijakannya. Untuk pengaruhnya itu terdapat di pertumbuhan ekonomi, neraca perdagangan, dan nilai tukar. Yang pertama, di pertumbuhan ekonomi, Cina mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 sampai 2019, 2 kali lebih dari Amerika Serikat. Tapi pada saat itu ekspor Cina terhadap Amerika juga merosot. Yang kedua yaitu neraca perdagangan. Cina mengalami surplus sebesar 323,32 miliar US dollar dan juga akan berdampak pada nilai tukar yuan yang menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Kemudian untuk kebijakannya sendiri, Cina menerapkan kebijakan retaliasi, yaitu dengan menaikkan tarif impor rata-rata yang awalnya kurang dari 10% menjadi lebih dari 18%. Selain itu, Cina juga menerapkan langkah negara dengan membuka pasar lokal jauh ke keuangan asing. Selain berdampak ke Amerika Serikat dan Cina, perang dagang itu juga akan berdampak ke Indonesia. Dampak tidak langsung yang terjadi adalah melemahnya nilai tukar rupiah. Hal ini akan menyebabkan naiknya harga komoditas impor dan menyebabkan impor meningkat sehingga diikuti oleh penurunan ekspor. Nah, untuk mengatasi perang dagang ini, pemerintah mengambil 2 kebijakan, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dari sisi kebijakan fiskal, pemerintah berupaya untuk mengendalikan neraca perdagangan dengan cara meningkatkan ekspor dan mendorong masuknya investasi langsung. Dari sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia berupaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hal yang dilakukan yaitu yang pertama, Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar valuta asing dan memperkuat cadangan devisa. Yang kedua, Bank Indonesia melakukan penyesuaian suku bunga agar stabilitas nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi terjaga.